Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 7 November, hari Kamis, jam 1.35 siang di New York. Kita bertemu kembali di Kuliah Spiritual. Ini adalah konten yang saya buat kemarin, teman-teman di Practical Propono, di Facebook. Setiap hari saya menulis artikel tentang apa saja di grup ini. Bagi teman-teman yang belum join, silakan join, linknya ada di kolom deskripsi. Ya, nah kemarin kita bicara membahas tentang Rumi dan ya menarik sekali ini di like 52. Thank you banget teman-teman yang sudah nge-like, sudah komen juga. Komennya bagus-bagus. Terima kasih partisipasinya, terima kasih feedbacknya. Dan kali ini saya akan buat versi kuliah spiritualnya. Ya, tiap kali kita ngomong Rumi, ini sesuatu yang sangat-sangat menarik, menarik sekali. Karena puisinya simple dan membiarkan kita untuk menafsirkan sendiri. Ya, jadi indahnya Rumi ini karena kita sebagai pembacanya itu diberikan kebebasan untuk menafsirkan apapun. Ya, tidak menggurui, tidak mengajarkan apapun, tapi justru indahnya itu ada di kesederhanaannya. Ya, sehingga setiap orang sekali lagi tidak ada yang menjadi ahlinya Rumi, nggak ada. Semua orang itu berhak menafsirkan versi dirinya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang jadi pengertiannya dia. Ya, nah saya di video kali ini akan mencoba untuk men-sharingkan apa yang menjadi penafsiran saya. Belum tentu benar, kita tidak ngomong benar dan salah ya. Tapi semoga ini bisa menjadi guide, bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan insight ya. Jadi teman-teman semuanya juga sudah memberikan sharingnya. Ya, jadi terima kasih banget. Ini semuanya bagus, oke. Tidak ada benar dan salah. Kali ini giliran saya yang akan men-sharingkan puisi dari Rumi ini ya. Ini bukan kali pertama kita bahas Rumi. Tanpa berpanjang lebar lagi, ayo kita segera memulai ya. Nah, ini simpel sekali. Dia mengatakan, as you start to walk on the way appears. Ketika kamu start itu memulai berjalan dalam sebuah perjalanan, on the way dalam sebuah jalan, ketika kamu mulai berjalan, maka jalannya itu akan muncul dengan sendiri. Penekanannya, kalau menurut saya, ini ada di kata start to walk. Mulailah berjalan. Oke? Nah, untuk penafsiran kali ini, saya tidak menggunakan papan tulis, teman-teman. Tapi saya menggunakan PDF. Saya menggunakan PDF agar teman-teman semuanya juga bisa belajar. Oke? Mari kita buka PDF-nya. PDF-nya ini ada di sini. Nah, ini dia. Oke, sudah saya buat PDF, versi PDF-nya, tapi lupa kok bahasa Inggris. Nah, ini ya. Saya tidak mau teman-teman anti dengan bahasa Inggris. Semua orang di sini tahu, ya kita semua tahu bahwa bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Ya, tetapi kita nggak boleh anti. Bahasa Inggris kita jelek nggak apa-apa. Berani ngomong aja. Yang penting kita nggak boleh anti, karena kalau kamu anti dengan bahasa Inggris, maka pembelajaran itu jadi sempit. Karena tidak semua itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan mereka menerjemahkan dalam bahasa Inggris karena sampai sekarang bahasa Inggris tetap sebagai bahasa internasional. Oke, jadi kalau kamu anti dengan bahasa Inggris, tetap punya mental block dengan bahasa Inggris, maka kamu sulit untuk mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa. Ya, sayang, kamu jangan menutup diri hanya gara-gara bahasa. Oke, nah kalau bahasa Inggris gini gimana Pak? Oke, saya akan ajarkan bagaimana caranya. Kita akan gunakan AI ya teman-teman. Ya, karena kan ini bukan PDF. Ini kan bukan buku. Jadi Anda tinggal bisa copy paste di sini ya. Copy paste di sini bisa. Ya, ini sudah saya buatkan, bagus banget. Sudah ada gambar-gambarnya ya untuk menjelaskan arti puisi itu ya. Jadi ini nggak sampai ebook berlembar-lembar, nggak, hanya khusus satu lembar aja, to the point. Ya, tugas saya menerangkan ya. Nah, apabila teman-teman ingin menerjemahkan, gampang, Anda tinggal pergi ke DeepL Translate di sini. Ketik Google DeepL, atau Anda pergi ke sini deepl.com ya, ini ya. Lalu kemudian Anda tinggal arahkan ini ke bahasa Indonesia. Ini di tag language biarkan aja. Ini arahkan ke bahasa Indonesia. Tuh, sudah saya ajarin kan ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Harus berbahasa Indonesia enggak ya. Oke. Nah, misalkan Anda mau menjelaskan ini apa ya artinya ya. Anda tinggal copy di sini, di blok, di copy.
Lalu kemudian bawa ke Deep L dan kemudian klik kanan di paste, jeder, langsung muncul. Ketika Anda mulai berjalan di jalan akan muncul ya. Ini lumayan lah penerjemahannya ya, itu oke. Nah, mari kita coba untuk masuk ke sini ya. Misalkan Anda mau lihat, oke, dari sini, misalkan Anda kepingin menerjemahkan ya, misalkan Anda tidak mau bahasa Inggrisnya, Anda mau coba bahasa Indonesianya, oke, biarkan terjemahkan dari bahasa Inggris supaya tidak rancu ya. Oke, Anda tinggal paste aja di sini, maka akan muncul kalimat Rumi ya. Ketika Anda mulai berjalan di jalan itu akan mulai muncul, berbicara tentang kebenaran spiritual yang mendalam tentang hakikat iman ya, faith, iman ya, purpose, tujuan, dan penemuan diri ya. Oke, inti dari kalimat ini adalah bahwa seringkali kejelasan atau jalan yang jelas tidak terlihat sejak awal. Ini sebaliknya, instead ya, hanya dengan mengambil langkah pertama, bahkan jika Anda tidak yakin lah jalan ke depan. Nah, ini kayak kacau ya, jalan ke depan akan terungkap dengan sendirinya. Anda lihat bahasa Inggrisnya lebih enak. It's only by taking the first step, ya, even if you are uncertain, that the way forward reveals itself. Ya. Sebaliknya, yang terpenting adalah ambil langkah pertama. Melangkahlah, meskipun kamu gak yakin, meskipun kamu gak tahu jalan ke depannya bagaimana, apa yang dilakukan, tapi yang penting melangkahlah. Bahkan ketika kamu gak yakin, ini dia, even if you are uncertain, jalan aja. Nanti jalan itu akan menunjukkan dengan sendiri. Tapi kalau kamu tidak melangkah, jalannya gak muncul. Oke? Ini yang seringkali menjadi penyakit dari banyak orang, karena kita mau menunggu perfect dulu. Kita mau menunggu sempurna dulu, baru kita mau melangkah. Ya, padahal kesempurnaan itu nanti belakangan, dia akan muncul dengan sendirinya. Kalau kamu selalu cari supaya sempurna bagaimana? Contoh, saya mau bikin konten. Konten saya ini tidak sempurna. Ya, tapi konten saya ini seburuk-buruknya konten saya ini, jauh lebih buruk konten saya yang pertama ketika saya buat konten ini. Ya, dulu kalau Anda lihat, ingat dulu kuliah spiritual saya buatnya pakai handphone, teman-teman. Ya, coret-coret di kertas, nggak pakai seperti ini, ya. Itu pertama kali. Tapi saya jalan dulu, sambil jalan sambil disempurnakan. Ya, sambil kita mengingat juga cerita tentang Toyota Kijang. Zaman dulu Toyota Kijang, kalau Anda lihat tahun 90-an Toyota Kijang, waduh, itu kok jelek sekali ya. Tapi pada saat itu yang penting jalan dulu. Dari Toyota Kijang itu melalui perjalanan sekarang jadi Innova. Pelan-pelan Innova pun sekarang sudah jadi Innova Reborn. Sebentar lagi Innova apa lagi ya. Itu terus diperbarui terus. Jadi disempurnakan di pinggir jalan, bukan nunggu di pertama. Coba kalau Toyota pertama kali bilang, saya mau nunggu sempurna dulu ya. Ya nggak maju-maju, betul ya. Oke, ini adalah beberapa pandangan ya tentang ini. Nomor satu adalah trust and faith. Nah, ini kalau Anda tidak ngerti, tinggal di copy aja di sini, ya, bawa ke Deep L, ya sama di sini ya. Ini saya hapus ya, teman-teman. Ini biar tidak penuh. Saya hapus, bawa ke Deep L. Nah, Anda bisa lihat di sini. Trust and faith berarti kepercayaan dan keyakinan. Rumi menekankan pentingnya mengambil lompatan keyakinan, ya, taking a leap of faith, ya. Nah, maksudnya keyakinan yang sangat besar ya. Lompat leap tuh besar, lompatnya besar. Ya. Ketika kita mulai melakukan sesuatu yang baru atau menghadapi perjalanan yang tidak diketahui, kita sering menginginkan jaminan hasil yang terjamin sebelum kita bertindak. Ya, ini dia ya. Kebanyakan orang sebelum kita memulai maunya perfect, minta garansi bahwa nanti semuanya akan baik-baik saja. Wah, gawat. Tetapi kalimat ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu untuk melihat keseluruhan jalan untuk mulai bergerak. Kadang-kadang tindakan bergerak maju mengungkap jalan itu sendiri. Ya, the act of moving forward reveal the path itself. Ya, itself gini ya. Kadang-kadang dengan kita melangkah maju, jalan menuju kesempurnaan itu terbuka dengan sendirinya. Jadi jalan itu gak akan bisa terbuka kalau kita tidak melangkah. Itu kata kuncinya. Diulang-ulang itu ada kata kunci. Oke, catat ya. Oke. Kemudian yang nomor 2 adalah the power of intention. Ya, jadi ini adalah penafsiran yang kedua, pelajaran yang bisa ambil kita yang kedua. Oke. Saya hapus di sini supaya gak penuh. Ya, kita ambil yang kedua, power of intention, kekuatan dari niat. Ya, sambil belajar ya. Nah,
jalan atau the way atau jalur, the path itu rutenya ya, muncul ketika ada selaras dengan tujuan dan panggilan Anda. When you align with your purpose and or calling. Ya, kalau itu sejalan. Rumi percaya pada kekuatan spiritual dan niat tulus, ya, dan bahwa alam semesta atau bimbingan ilahi merespon mereka yang mengambil langkah selaras dengan kebenaran mereka. Dengan komitmen pada perjalanan, kita menarik peluang, wawasan, koneksi, dan memandu kita. Ya, respond for those who takes in alignment with their truth, committing the journey, we attract opportunity, insight, and connection that guided us. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kamu sekarang perjalanan kamu sesuai dengan peran yang seharusnya, peran alamiah kamu, maka jalan itu kamu akan mendapatkan dorongan. Kamu akan didorong, diarahkan menuju rute yang tepat. Ya. Nah, balik lagi. Kamu tidak akan pernah tahu apakah ini rute saya atau bukan kalau tidak pernah berjalan. Balik ada first step. Jadi, melangkahlah dulu. Nanti kamu akan pelan-pelan akan diarahkan sesuai dengan panggilan hidup kamu. Itu poin. Ya, pelan-pelan. Kamu melangkah, jadi kuncinya cuma satu, kamu melangkah plus kamu mengizinkan dirimu untuk diarahkan oleh semesta sesuai dengan jalur kamu. Oke, good. Kita lihat yang ketiga, ada 5 ya poinnya, ada 3. Ini kita yang ketiga. Oke, langsung kita terjemahkan di sini, copy, ya, pergi ke sini, boom. Ya, ini. Courage dan growth, keberanian. Courage itu keberanian, growth pertumbuhan. Ya, kalimat ini mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman. Pertumbuhan datang melalui pengalaman dan kita tidak dapat mengalami apapun kalau kita tetap diam alias stagnan. Rumi mengatakan bahwa kita harus cukup berani untuk bergerak tanpa kepastian penuh karena perjalanan itu sendiri akan mengajarkan kita dan mengungkapkan apa yang perlu kita ketahui. Nah, balik lagi ya, ada sebuah keberanian, ya, keyakinan pada sebuah pertumbuhan. Keluar dari zona nyaman, melangkahlah. Ini maksudnya balik lagi tujuannya. Keluar dari zona nyaman, melangkahlah. Kamu gak akan bisa dapat apapun kalau kamu tidak pernah melangkah. Ya, kamu tidak bisa mengalami apapun. Karena itu beranilah untuk bergerak meskipun kamu tidak benar-benar yakin. Ya, bergeraklah. Jangan nunggu yakin dulu, bergeraklah. Karena nanti perjalanan itulah yang akan mengajarkan kita. Dan kemudian akan membuka sendiri, ini loh yang harus kamu pelajarin di perjalanan. Disempurnakan di pinggir jalan. Apapun yang kamu ragukan, yang kamu bingungkan, akan ketemu jawabannya ketika nanti kamu berjalan. Tapi balik lagi, kata kuncinya adalah berjalan. Good? Oke, kita yang nomor 4. The journey as the destination. Di sini. Oke, kita copy dulu di sini. Masukkan ke deep L. Ini. Oke, the journey as the destination, perjalanan sebagai tujuan. Kebijaksanaan Rumi juga menunjukkan bahwa menemukan jalan adalah bagian dari pertumbuhan kita. Tujuan akhir tidak selalu menjadi titik tolak. Perjalanan itu sendiri adalah tempat transformasi terjadi. Dengan mulai berjalan di jalan, kita terlibat dalam kehidupan. Menemukan diri kita sendiri, menemukan makna yang akan tersembunyi seandainya kita tidak memulai. Ya, mari kita lihat bahasa Inggrisnya aja, lebih enak nih. Ya, also suggest that that finding the way is part of our growth. Ya, ini bahwa dikatakan bahwa menemukan jalan itu sebenarnya bagian dari perjalanan kita sendiri. Bagian dari pertumbuhan kita sendiri. Bahwa jalannya tidak kelihatan, memang harus kita temukan dah. Memang menemukan jalan itu adalah bagian dari pertumbuhan kita sendiri. Ya. Nah, tujuan akhirnya bukan selalu pada poin, tetapi tujuan akhirnya adalah di perjalanan itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu terjadi namanya transformasi. Transformasi itu terjadi. Ya, dengan memulai untuk berjalan on the way, artinya kamu start berjalan pada jalurnya itu, sebenarnya kita itu sudah menyatu, ya, terlibat dengan hidup itu sendiri, menemukan diri kita dan menemukan meaning, arti yang tersembunyi kalau seandainya kita tidak berjalan. Jadi untuk semuanya itu ya disebut dengan diri kita sendiri, ya, menemukan diri sendiri, menemukan meaning tentang sesuatu. Itu hanya akan bisa terjadi, hanya akan bisa muncul kalau kita
berjalan. Mulai berjalan. Memulai, melangkah. Tapi kalau kamu tidak pernah melangkah, maka kamu tidak akan pernah menemukan ini. Betul ya? Jadi balik lagi, pesannya adalah melangkahlah. Kamu akan menemukan banyak sekali hal di jalan nanti ketika kamu mulai bagus sekali ya. Kita lihat letting go. Terakhir ya, letting go of control. Melepas kontrol. Kita lihat bagaimana terjemahannya sini. Oke. Ya. Melepaskan kontrol, melepaskan kendali. Seringkali kita mengendalikan hasil ya, control outcomes, dan melihat semua langkah ke depannya. Rumi mengingatkan kepada kita tentang path of life, ya, tentang jalan kehidupan, dan pertumbuhan spiritual tidak datang dari peta, dari petanya, dari polanya, dari ya peta, roadmap itu petanya. Dan rutenya ini atau jalan itu muncul hanya melalui proses. Kalau kita melangkah, satu langkah demi selangkah. Ya, ini adalah sebuah panggilan untuk kita surrender, untuk kita tidak cawe-cawe, untuk tidak mengontrol dari proses itu sendiri. Wow, ya jadi melangkah ya melangkahlah, jangan banyak mengontrol. Nah, habis gini saya mau kemana? Habis ini gimana? Loh kok gini jalannya? Itu namanya kamu mau take control. Tapi prosesnya, nikmatin prosesnya. Tanpa harus cawe-cawe, tanpa harus mengontrol semuanya. Letting go, lepaskan keinginan untuk mengontrol. Nggak apa-apa, terima aja. Setiap perjalanan ada keindahan, setiap perjalanan ada pelajaran, ada kebijakan yang akan diberikan sebagai hadiah buat kita bagi yang mau berjalan. Good? Bagaimana teman-teman? Lumayan ya? Ini kalau kita lihat di sini saya buatkan gambarnya di sini agar teman-teman bisa lebih mudah. Saya buat warna-warni agar teman-teman bisa lebih mudah belajarnya. Dan kemudian terakhir, ya ini dia terakhir adalah kesimpulannya. Ya, bahwa kita harus mulai bergerak dengan sebuah trust, sebuah keyakinan, sebuah rasa percaya, sebuah itikat baik, sebuah prasangka baik dengan hidup ini. Jadi kamu berjalan plus punya modal prasangka baik dengan hidup. Itu paling penting. Ya, meskipun sebenarnya kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ini. It's okay. Nggak tahu itu nggak apa-apa. Nggak semuanya harus tahu. Enggak. Ya, ini tentang bagaimana kita menikmatin, embracing, menikmatin misteri dan percaya kepadanya. Menikmatin ketidaktahuan kita. Tapi kita percaya dalam arti tetap berpikir positif. Tetap berprasangka baik dengan hidup ini. Ya, dengan melakukan take action yang sesuai dengan hati dan tujuan kita. Dan kemudian jalan itu akan terbuka bagimu. Bagaimana teman-teman? Suka dengan video seperti ini? Kalau suka nanti PDF-nya akan saya kasih ya. Nanti PDF ini saya kasih plus saya kasih link YouTube-nya ini. Jadi teman-teman bisa terima PDF-nya plus nanti di sini ada link-nya. Link YouTube-nya berisi penjelasan saya tentang tulisan ini. Kalau teman-teman suka silakan komentar. Nanti saya akan kasih linknya. Kalau banyak yang suka, kalau tidak suka ya tidak usah. Ya kalau tidak suka ya nggak saya kasih lah ya. Kalau suka kasih tahu, Pak saya suka dengan seperti ini, boleh saya minta PDF-nya. Nanti akan saya share PDF-nya kalau banyak yang mau. Besok pagi kita bahas ini juga di live Practical Ho'oponopono meeting untuk bulan November tahun 2024. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Sampai ketemu di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.